memusuhi saudaranya, tentu ia tidak berdiam diri. Ya. Jika satu orang tua, ini contoh mudah, si orang tua ini melihat anaknya melakukan keburukan, atau si anak melakukan dosa besar, seperti mencuri atau merampas harta yang bukan haknya, atau berdusta yaitu fitnah yang menyebabkan kerusakan, atau dia memusuhi saudaranya. Ayah yang baik apa yang akan dilakukannya? Ya. Jika dia tidak melakukan hal yang buruk, dia buruk. Jelas atau tidak? Ya. Jika dia berdiam diri saja, dia puji anaknya, dia kasih anaknya uang, dia belikan yang besar kepada anaknya, ini perbuatan baik atau buruk? Buruk. Jelas. Yang baiknya bagaimana? Yang baik yang bagaimana? Dengan perbuatan buruk. Malah diamnya dia, membiarkan anak tersebut. Dia tidak melakukan sesuatu, tidak menghukum anaknya, tidak mengingatkan anaknya, ya, tidak memarahi anaknya, tidak menghardik anaknya. Ini keburukan atau tidak? Memukul keburukan atau bukan? Menghardik keburukan atau bukan? Memarahi keburukan atau bukan? Jika tiga keburukan ini tidak dilakukan, si ayah tersebut baik atau buruk? Buruk. Yang artinya saat Allah mendatangkan sesuatu kepada kita, mengambil harta kita karena kita lalai kepada Allah, mengingatkan kita karena dosa-dosa kita, itu adalah perbuatan baik Allah. Ini yang dinamakan takdir buruk, itu adalah baik. Seharusnya jikalau tidak ada takdir buruk itu adalah keburukan. Paham atau tidak maksudnya? Jelas atau tidak? Ya. Nah, terus. Dia pasti akan berusaha memperbaikinya. Ya, ayah yang baik, dia akan berusaha memperbaikinya dengan cara apapun. Tidak mungkin memperbaikinya dengan kebaikan. Anaknya mencuri, kasih uang. Mungkin atau enggak itu? Ya. Anaknya bermusuhan, udah sayang anakku, enggak dihukum apa-apa. Mungkin atau enggak? Dengan keburukan. Tapi keburukan itulah kebaikan. Ya. Ini kalau kita pahami betul as-salam, insya Allah bersih dari hati kita prasangka buruk kepada Allah. Jika kita betul-betul memahami dan mengimani, kita akan mampu melihat segala hal yang datang dari Allah itu adalah baik, dengan cara membersihkan hati kita. Jadi kalau mereka ketika Allah menetapkan sesuatu, padahal sesuatu itu yang buruk, mereka ridha. Bahkan mereka tidak berharap keluar dari sesuatu yang buruk itu, karena dia yakin keburukan itu adalah kebaikan yang besar. Kan banyak kisah-kisah orang-orang yang betul-betul mengenal Allah, dia malu meminta Allah mengeluarkannya dari kesusahan, karena dia meyakini apa yang Allah tetapkan baik dan keinginannya belum tentu baik. Ya. Insya Allah berikan kita bisa merasakan bahwa segala apapun yang datang dari Allah adalah indah semuanya. Baik dengan cara mengecam, indahnya kapas baik. Ya, dari dasar ini kita tidak mungkin ada orang yang sayang, orang tua yang baik, yang penyayang sama anaknya, dia sayang sekali sama anaknya.
dan dia penyabar bijaksana, orang tua ini mau menyakiti anaknya, melakukan sesuatu memang untuk menyakiti anaknya, ini kan hal yang mustahil. Tidak mungkin. Kalaupun dia melakukan keburukan bukan untuk menyakiti anaknya, tetapi untuk mendidik anaknya, untuk mengingatkan anaknya, untuk mengajarkan anaknya. Kasih sayang Allah lebih besar, melebihi apapun. Tidak mungkin kecuali kalau dia adalah seorang ayah yang tidak punya hati dan perasaan. Ya, kecuali orang tua yang tidak ada penyayangnya, tidak ada perasaannya, bukan orang penyabar, ini mungkin. Tapi umumnya orang tua yang mempunyai sifat-sifat baik, ini tidak mungkin dia melakukan sesuatu untuk menyakiti anaknya. Jadi seseorang yang berprasangka buruk kepada Allah, seakan-akan dia mengatakan bahwa seperti seseorang, orang yang berprasangka buruk sama orang tua, seperti dia mengatakan orang tua ini tidak penyayang, orang tua ini tidak punya perasaan. Jelas ayolah ikhwan. Jadi assalam, segala tindakannya selamat daripada keburukan. Bagaimana keburukan yang terjadi di dunia ini? Bahwa keburukan itu bukanlah keburukan yang mutlak, keburukan yang punya tujuan. Jika keburukan punya tujuan yang baik, bukanlah keburukan tetapi kebaikan. Ketika seorang ayah menghukum anaknya, apa sebabnya? Mungkin tidak orang tua menghukum tanpa sebab. Hukuman orang tua kepada anaknya, sebabnya siapa? Ya anaknya. Ya. Ini hanya contoh untuk mendekati orang tua yang penyayang, orang tua yang penyabar, orang yang tua yang bijaksana. Ya, dia tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang buruk memang untuk menyakiti anaknya. Jadi segala keburukan yang datang kepada kita itu adalah perbuatan kita sendiri. Jadi keburukan itu bisa dinisbahkan kemana? Kita harus paham ini. Keburukan itu bisa dinisbahkan kemana? Saya contohkan tadi, si anak, bahwa si orang tua tidak akan melakukan keburukan kepada anak tersebut, ya, untuk menyakiti anak tersebut tidak mungkin. Orang tua itu menghukum karena sebab anak tersebut. Jadi kembali keburukan itu kemana? Si anak. Makanya nisbahkan keburukan ke kita, bukan kepada Allah. Walaupun apa yang dilakukan orang tua itu keburukan atau tidak? Keburukan. Yang dilakukan orang tua adalah keburukan, tapi tujuannya baik, itu kebaikan. Tapi hakikat keburukan itu siapa? Anak atau orang tua? Pantas yang dinisbahkan keburukan itu kepada anak atau kepada orang tua? Oleh karena itu nisbah keburukan kepada kita, bukan kepada Allah. Bisa dipahami. Ya. Orang yang betul mengenal Allah, dia tidak akan pernah menisbahkan keburukan kepada Allah, dia akan menisbahkan kepada dirinya. Karena hakikat sebenarnya bukan keburukan itu. Apa yang Allah lakukan, apa perbuatan Allah, keburukan yang kita lihat itu adalah kebaikan. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah keburukan itu. Karena tidak akan datang satu kecuali karena kesalahan kita sendiri. Yang intinya keburukan adalah dari kita.